Baik, ini adalah sesi kedua dan kita mulai recording lagi, guys. Biarkanlah teman-temanmu, mereka nanti akan masuk sendiri ya, dengan sendirinya. Bentar. Nggak percaya, Bu, teman-teman, Bu. Kalau Nggak percaya? Iya, nggak apa-apa. Saya udah komen lagi di Google Classroom. Nggak apa-apa lah, nanti mereka akan kembali. Jadi untuk sesi yang kedua ini kita akan bahas teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Ini pasti akan, ini pasti akan membosankan, guys. Saya mulai aja deh. Jadi ada perdagangan internasional di mana seluruh negara ini bekerja sama. Mereka saling melakukan ekspor dan impor, melakukan kerjasama bilateral, trilateral, multilateral. Bilateral itu hubungan kerjasama dua negara, trilateral itu hubungan kerjasama dengan 3 negara, dan multilateral adalah kerjasama dengan banyak negara. Kerjasama dengan banyak negara ini ada 2, yaitu kerjasama regional atau kerjasama kawasan seperti ASEAN, dan kemudian ada pihak lain seperti ASEAN plus 3 seperti Amerika Serikat, Cina, dan Jepang, itu ASEAN plus 3. Ada lagi kerjasama kawasan, kerjasama antara negara-negara Uni Eropa dalam satu blok perdagangan. Jadi negara Uni Eropa ini bekerja sama menggunakan aturan yang sama. Mereka terdiri atas berapa negara ya? 13 apa 33 ya? Lupa saya. Mereka berdagang menggunakan satu payung hukum yang sama. Nah, inilah yang terjadi dalam perdagangan internasional. Ada lagi tentang globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi itu artinya perdagangan ini sudah dilakukan across border, tanpa batas negara, ya. Dan aktornya itu sudah meliputi aktor non negara seperti perusahaan multinasional, ya, Freeport, Unilever, Nestle, Astra, ya, Honda, apa lagi ya? Ford, GMC, General Motor Company, GMC itu yang membuat Chevrolet, yang membuat Ford, yang membuat Pontiac, yang membuat Corvette, yang membuat Mustang. Nah, mobil-mobil kayak gitu saya hafal. Soalnya saya main Need for Speed. Ini yang cowok ngerti nih, Need for Speed. Ya, Gi? Ngerti nih. Ya, Bu, tahu. Saya juga ngerti nih. Kendaraan saya tuh Mustang. Terus, ya itu multinasional. Seperti Johnson Johnson, itu dari Inggris. Johnson Johnson ini loh yang buat bedak bayi. Sweet Sal itu kalau nggak salah dari Jerman ya. Kayaknya, kalau nggak Swiss. Jerman ini Bayer yang membuat Baygon. Ya. Kalian sekarang mulailah perhatikan barang-barang di Indonesia itu kebanyakan bukan benar-benar dari perusahaan Indonesia, tapi perusahaan asing. Apple, England, Bu. apa? Samsung. Itu apa itu? Johnson Johnson ya? England, Bu. Ya, England ya, Inggris ya, Johnson Johnson ya. Inggris. Banyak. Tupperware, Korea Selatan, ya. IKEA, Swedia. Tahu IKEA? Furniturnya cantik-cantik. Kalian kalau masuk ke supermarketnya IKEA, kayaknya pengen beli deh. Macam-macam, lucu-lucu juga. Apa? Makasih. Apa Nurul? Apa Nurul? Makasih, Bu. Oh. Oh, imut-imut itu ya? Iya, Nurul. Nggak, Nurul, you are a young lady gitu loh. Not a cute lady ya. Cute itu untuk girl. Ya, itu adalah
Itu yang terjadi, kerjasama antar negara dengan aktor-aktor non-negara itu yang terjadi pada efek dari globalisasi. Kok semakin ramai ya audiens saya ini? Pasrah dah saya. Tuh kan, ramai. Globalisasi adalah salah satu hal yang paling banyak digunakan dalam setiap diskusi pada tema pembangunan, perdagangan, dan ekonomi politik internasional. Oke, dalam perdagangan internasional yang aktornya negara itu tergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Bahasa lainnya nih ya, arisan. Jadi negara-negara itu ada 87 negara itu arisan bersama-sama di situ, mereka menetapkan aturan tentang bagaimana negara A dan B berdagang, dan aturan itu juga berlaku pada negara lainnya. Belum. Jadi ini IMF itu punya banyak mencolot dari tadi. Nah, IMF dan program stabilisasi keuangan, ya. Jadi ketika suatu negara mengalami krisis, maka itu lebih tepat disebut dengan dia sedang mengalami ketidakstabilan makroekonomi. Artinya apa? Kebijakan-kebijakan yang ia keluarkan sudah tidak bisa lagi menolong pasar. Sehingga harus hutang. Wah, boleh, tapi harus hutang bukan berarti tidak boleh menolak hutang loh ya. Nah, hutang ini sangat relatif, apakah benar-benar membutuhkannya atau tidak. Lebih enak kalau menerima hutang tanpa ada prasyarat yang harus dipenuhi. Terima aja deh kalau kayak gitu. Enak kan? Tapi kebanyakan hutang ya, itu SKB-nya itu pasti banyak sekali. Jangankan hutang, kita mau naruh uang aja, syarat dan ketentuan yang berlaku dari bank itu bisa berlembar-lembar, ya enggak? Terutama Mandiri tuh. Kayaknya. Kayak BNI enggak sebanyak itu. BCA. Oke, tumben Ari, mic-mu nggak berisik. Bersih dah, Bu. Oke, ketika menerima hutang dari IMF atau ketika menerima tawaran hutang dari IMF, maka ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai suatu bentuk yang dinamai oleh kebijakan stabilisasi makroekonomi. Apa contohnya? Contohnya ini yang paling umum adalah mengizinkan liberalisasi pertukaran uang secara lebih bebas. Liberalisasi itu memerdekakan pertukaran uang dan investasi dan mencabut kontrol impor. Jadi impor bisa kapanpun masuk tanpa batas. Itu salah satu syaratnya. Agak merugikan kan kalau kontrol terhadap impor atau kendali impor ini dicabut, ya kan? Devisa negara jika impornya tidak terlalu terkendali seperti Indonesia nih ya, senang pakai Xiaomi, ya kan? Apa-apa dengan label impor pasti lebih laku. Apalagi yang BM gitu ya. iPhone BM, Xiaomi BM, kamera DSLR BM. Nggak tahu dari mana asalnya. Dengan label impor itu pasti lebih cepat laku ya. Cuma sekarang banyak penipuannya sih, apalagi yang dari Batam. Dan kemudian devaluasi kurs tukar uang, kurs tukar kayak rupiah misalnya, devaluasi. Sehingga nilainya menjadi lebih rendah daripada sebelumnya. Ini, ya kalau dipikirkan lagi, syarat-syarat ini sebenarnya membuat makroekonomi suatu negara yang menerima hutang itu dan melakukan kebijakan stabilisasi makroekonomi ini, perekonomiannya menjadi lebih rentan dan lebih bergantung pada hutang selanjutnya. Ya kan? Iya loh, kalau kendali impor dicabut, kalau kurs mata uang didevaluasi, kalau dia ekspornya tinggi, maka ketika kurs uangnya terdevaluasi, dia akan mendapat pendapatan lebih banyak karena dia menjual lebih murah dan ketika berada di negara tujuan ekspor, barangnya dijual lebih mahal.
Sebaliknya kalau impor terus-terusan, maka ketika kurs rupiah itu melemah, maka yang tergerus adalah devisa dan kurs rupiahnya akan semakin melemah. Ini yang agak perlu dipahami ya soal devaluasi. Si Cina kenapa cepat kaya? Karena dia mendevaluasi yuannya terhadap dolar. Ya, jadi pemerintahnya ini sengaja mengatur agar nilai yuan terdevaluasi terhadap dolar. Karena tingkat ekspornya sangat tinggi ke Amerika Serikat. Jadi duitnya yang masuk ke Cina lebih banyak. Tapi kalau kursnya mata uang yuan ini diserahkan pada pasar dan mengakibatkan kurs yuan menguat ketika ekspornya tinggi, maka pendapatannya jadi terbatas. Tidak seperti ketika kurs yuan itu didevaluasi. Gitu. Makanya Amerika sering protes. Kamu curang, Cina, mendevaluasi uangmu terhadap dolar terus-menerus. Cina, nggak apa-apa, emang gue pikirin duit-duit gue? Gitu sih tanggapannya Cina. Iya kan? Loh, kalian mau misalnya nih nggak suka sama saya, Bu Reni ini dompetnya tebel terus, kan akhirnya kan saya rugi karena dompetnya Bu Reni lebih tebel, dompet saya dari kelihatan tipis. Duit gue, kenapa lu yang bingung? Ya kan? Atau enggak, Bu Reni pas ke kuliah lagi gak bawa duit, waktu minta misalnya donasi kegiatan mahasiswa, Breni bilang gak punya duit, padahal ATM-nya banyak. ATM gue, kenapa lu yang pusing? Ya kan kayak gitu kan, kayak itu ranahnya EGP kali. Ya, itu yang terjadi dalam hubungan internasional gitu. Suatu negara tidak bisa memaksa negara lain melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Apa? Siapa? Saya Bu Nurul. Oh, kenapa Nurul? Raise hand Nurul, jadi saya tahu. Nggak bisa, lagi error. Oh, error. Mic-nya. Bukan. Ya, tutup ya. Apa? Kepanasan soalnya. Apa namanya? Kenapa Indonesia nggak bisa mendevaluasi rupiah? Karena devaluasi rupiah. Karena tingkat impornya Indonesia lebih tinggi daripada ekspor. Jadi kalau rupiah didevaluasi, malah menimbulkan lebih banyak kerugian daripada membiarkan rupiah begitu saja. Kalau ini loh yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, saya harus ngomong dengan lengkap nih. Ketika kurs rupiah lemah terhadap dolar, dia bilang tidak masalah asal ekspornya digenjot, ya kan? Iya. Kalau rupiah ketika lemah kemudian ekspornya itu kemudian dikatrol habis-habisan, maka yang datang untung. Tapi dalam situasi ketika sebaliknya, kalau rupiah didevaluasi, impornya sedang tinggi, habis devisanya, habis dengan lebih cepat daripada yang seharusnya. Gitu. Kita ekspornya masih kalah kalau dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN, terutama di migas dan non-migas. Di migas, kita malah impor, terutama bahan bakar. Kita itu cuma ekspor batu bara tok ke Cina. Dan Cina sudah mengurangi penggunaan batu bara. Mereka sudah beralih, mereka sudah melakukan diversifikasi energi untuk kebutuhan rumah tangga. Mereka sudah menggunakan solar. Panel surya. Ya, solar itu. Solar itu panel surya ya dalam bahasa Inggris. Ya, itu. Sehingga Indonesia sekarang mencari cara bagaimana tetap bisa bertahan dan mendapatkan keuntungan dari ekspor non-migas. Gitu. Non-migasnya kita masih bahan mentah semua ya. Kakao, ikan yang sangat potensial sekali masih harus berhadapan dengan pencuri-pencuri ikan dari negara lain. Ya kompleks lah, bukan hal yang mudah. Tapi intinya, ketika kondisi perekonomian suatu negara, konsumsi barang dan jasanya didominasi oleh barang impor, maka ketika kurs rupiah melemah, itu akan jadi semakin melemah, dan itu adalah pertanda buruk. Tapi kalau misalnya ekspornya Indonesia tinggi nih ya, misal ekspor teknologi apa kayak ya, HP gitu ya, ngayal aja lah. Saingannya MacBook Pro gitu ya, ngayal aja lah. Sepeda motor, mobil lah ya. Pro. Mobil ya misalnya kalau Indonesia bisa memproduksi sendiri, maka pendapatannya banyak dan rupiah akan semakin kuat. Itu teori makronya soal kurs. Ini dulu pertanyaan yang bagus sekali. Ada lagi? Belum Bu untuk saat ini. Oke. Ada lagi kontrol kontrol ekonomi domestik yang lebih ketat. Domestik itu kayak demon, saya mau ngomong demon ya, demonic Bu Reni. Critical hospitality to foreign investment, artinya apa? Lebih ramah pada investasi asing. Kita banget ya itu. Kita kalau ada bule kan langsung kayak bule itu saudara kita ya. Yang saudara kita malah kita anggap asing. Ya enggak? Beda banget lah orang asing, dianggap saudara. Enggak. Lebih parah daripada itu. Saudara sendiri dimusuhi. Musuh
Apa? Astagfirullah. Jadikan sekutu. Sudah dari dulu Bu ya, sampai sekarang juga. Siapa sih kalian yang nggak dimusuhi sama teman sendiri? Ya kan? Oke, lanjut. Apa ya itu? Jadi IMF mengklaim kebijakan stabilisasi makroekonomi dari IMF itu menyehatkan negara yang sedang krisis. Ini klaim loh ya. Klaim itu kayak saya boleh dong klaim saya paling pinter, ya kan? Itu klaim. Benar atau enggak? Ya, kalian yang menilai. Yang penting kan saya ngeklaim dulu nih. Itu klaim. Benar atau enggak, atau kita meragukannya itu adalah persoalan lain. Tapi kalian boleh meragukan. Saya meragukan atas utang dari IMF. Kebanyakan. Selalu berhutang lagi dan tidak bisa lepas dari hutang. Yang menolak lebih cepat lepas dari hutang. Jelas kan? Sekarang loh, kalau kalian kredit mobil, ya kan? Tawarin lagi mobil. Berarti mau mobil gitu. Yang mau ganti unit baru dalam hati. Ya kan? Terus ada lagi, kalau kalian kredit sepeda motor ya seperti itu. Kalau kalian bayarnya rutin, itu selalu ditawarin lagi. Mau ganti unit baru, selalu seperti itu. Ya itu juga seperti IMF. Mereka tidak akan, mereka juga sedih kalau uang itu mengendap di tangan kalian dan tidak ditabungkan. Sedih mereka. Ya, orang-orang yang bekerja di sektor keuangan perbankan, bos-bosnya, paradigmanya, kebanyakan seperti itu. Oke, itu tentang makroekonomi. Sebagian sih. Ada pertanyaan? Sudah. Minggu depan mungkin saya udah bisa nulis sampai bab 5 ya, dan itu cukuplah untuk kemudian kita bahas di 2 atau 3 pertemuan berikutnya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Saya bentar, tak hidupkan lagi. Oh, nggak ada. Yang itu belum tak jawab ya, saya harus buka buku. Kan kamu kan nggak mau jawaban saya ngarang ya? Santai aja, Bu, santai aja. Kamu mau jawaban ngarang. Ya, Ntar deh, saya langkah. bahas. Lihat saja nanti ya. Tak akan kubiarkan ini berakhir dengan lama. Kayak yang ini aja. Jadi saya akan tulis buku kira-kira susunannya seperti ini. Ini tantangan ekonomi sudah kita bahas. Mengukur luaran makroekonomi, yaitu mengukur pendapatan nasional. Kita tidak usah mengukur lah, tahu aja ya. Nih, makroekonomi unsurnya inflasi dan lowongan kerja. Apa? Iya, Si Meli aja ya. Si Meli kan. Ada, Bu, ada. Oh, ada dia Bu. di sini. Hadir. Ada dia di sini. Dong ya. Bukan, kalau Jangan misalnya dong, Bu. kalau kita itu artinya saya dan kalian Reva, menemukan hitung-hitungan gross national income. Meli aja yang suruh ngitung. Jangan, Bu. Reva sih, ya. Tidak apa-apa lah, Mel. Hitung-hitung buat amal. Nangis langsung Meli. Sudah Sudah kok. pindah, saya pindah, Bu. Gak ada pindah. Iya, kalau sama-sama terjun. ada akuntansinya, Bu. Ya ada accounting tadi. Tadi saya kalau udah terima accounting itu udah senap tau. Ya kita punya waktu 10 menit lagi. Accountant in brief. Nah ini National Income Accounting guys. Saya ngeliat judulnya ada senap nih. Hey, bagaimana cara mengukur GDP? GDP, yang- bentar, Bu. Apa yang bisa digunakan untuk mengukur GDP dan apa yang tidak bisa digunakan ya? Browsing aja. Nanti kalau tanya, Bu gimana implementasinya? Saya panggil, Meli, kamu ajarin kita. Kemudian apa bedanya real GDP dengan nominal GDP dan total? Kenapa total pendapatan setara dengan total output? Ya ampun. Lewati aja yang ngitung-ngitung. Kita cuma punya Ya satu Allah. Meli nih. Kalau ada 5 Melinya itu enak saya. Mbak Tahu Dia, gitu kan, Bu? Ini loh, gross domestic product. Lihat nih guys. Ini ya, kalau kalian males ngeliat ini ya, tinggal cetak. Taruh tuh di kamar kalian gitu ya. Jadi mau tidur kelihatan, bangun lagi kelihatan, baru kalian bisa menguasai ini ya. Oh, inilah lihat output apa. Mengukur output pokoknya ya. Oh, males gua. GDP versus GNP. GDP itu secara relatif recent use secara relatif digunakan untuk mengukur pendapatan balance-nya Amerika Serikat. Tahun berapa ini? Oh, 92. Sebelum 92 kemudian statistik Amerika Serikat fokus. Oke, bentar ya. Tak tutup. Salah. Nanti saya sambung lagi. Ya. Kuyu lagi. Ki, mamamu kok cute. Ada Winnie the Pooh. Pooh. Tuh, terkesan. Jadi kamu Apa sih? Gambarnya Eki. Oh, iya, gambarnya Eki ada Winnie the Pooh. ini depo. Kamarnya adiknya deh. Ari senang tuh.
Lihat. Sinulog kelihatan aja. Besok itu ada Yunanya Winnie the Pooh. Biasa Bu Coba netizen. di TV besok ya. Ini buku ini bagus banget. Lihat loh. Total populasi di Amerika Serikat segini. Terus mereka adalah penggunanya. Ini data tahun berapa? 2014 Bank Dunia. Oke, bagus sekali. Saya pengen bisa buat seperti ini deh. Cantik banget. Ada pertanyaan guys. Nanti deh, tunggu saya translate dulu lah ini. Oh ini nilai tambah. Ya, sama seperti teori nilai kerjanya Ricardo. Itu nilai tambah yang digunakan untuk emang berinvestasi ulang. Yang digunakan oleh kelompok pemilik produksi atau purchase untuk berinvestasi ulang atau untuk hal lainnya, value added. Nah ini perbedaan GDP. Apa ini? Bentar aja deh, kita lihat aja dulu. Yang penting minggu depan kita akan bahas ini ya, mengukur luaran-luaran makro. Gitu. Terus minggu depannya lagi kita ngomong soal ketidakstabilan siklis, bahwa ketidakstabilan ekonomi itu sikapnya siklikal ya, siklis berulang tiap berapa tahun sekali. Tahun 1928 ada namanya depresi ekonomi. Itu menyerang seluruh dunia pasca Perang Dunia I dan menjelang Perang Dunia II. Setelah Perang Dingin berakhir tahun 1987 ada krisis minyak 77 dan 78. Kemudian 2008 ada krisis keuangan. Ada krisis lagi nggak di 2011-an? Nggak ada. Di 2008 itu adalah krisis yang paling baru. Krisis keuangan itu ada di cyclical instability. Fiscal tools nanti akan kita bahas minggu berikutnya, dan moneter, supply side option dan batas-batasan kebijakan, serta ekonomi politik internasional. Udah, itu aja ya. Mungkin kok. Ada tugas? Gak usah Bu. Usah Bu. Gak usah, Bu. Udah usah. Ya, Bu, gak usah, Bu. Kasih tugas. Biasa Bu. Itu sopo? Orang gila. Itu Ari Eki, ya? ya, Bu. Oh, Eki. Oh, Ari yang berisik. Baik, itu saja. Ada pertanyaan seperti pertanyaannya Nurul? Tidak ada. Dari kelas ini, maka kalian tinggal buka Google Classroom ya. Nurul, saya minta tolong pertanyaanmu tadi dituangkan di Google Classroom ya. Jadi saya sama asdosnya bisa memikirkan jawabannya bersama-sama. Atau mungkin ada teman kalian kemudian seperti Meli mungkin tahu jawabannya gitu ya, atau bahkan sama Meli diukur dan dihitung itu pertanyaan. Itu saja dari saya. Terima kasih pada mahasiswa yang masih bertahan sampai kuliah daring ini berakhir. Ya, Bu. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Dan Egi, ini udah punya, jangan dicopot ya. Ya udah, itu aja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Rek, lanjut. Yes.